karena tanggal 2 September teman saya meninggal karena positif COVID juga. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatima al Mustafa wal Murtada wa manahuma Fatima. Like, comment, and subscribe. Tetap bahagia. Sehat. Hai kawan, salam sehat, salam semangat dari saya, Binti Kopsoh. Pada YouTube kali ini akan saya ceritakan kejadian yang barangkali ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi diri saya dan keluarga saya dan teman-teman kami sekitar. Ini yaitu masalah dinyatakan bahwa hasil swab dari saya adalah positif. Oke. Jangan bersedih untuk kawan-kawan yang mengalami seperti saya. Ini ada beberapa tips ataupun ini saya cuma berbagi pengalaman untuk menguatkan dari teman-teman semuanya. Oke. Ini khusus buat kalian semua. Simak pengalaman saya kali ini. Hai. Jadi ini kenapa saya tidak memakai masker? Saya ini berada di dalam salah satu kamar dan itu saya sendiri. Saya saat diisolasi kalau saya dinyatakan positif hasil swab positif COVID-19. Ini kronologisnya sebenarnya kenapa saya bisa seperti ini. Sebenarnya ini sudah kehendak darinya, tapi akan tetapi kronologisnya itu bagaimana? Pada beberapa saat yang lalu saya pernah ikut rapid test secara massal di instansi kami dan saya dinyatakan non reaktif itu pada bulan kemarin, akhir bulan kemarin. Kemudian pada tanggal 3 September itu saya mengikuti salah satu rapat yang diadakan di salah satu kota yang tempat tinggal saya. Dan itu kita ber-12, sebenarnya kita semua sudah menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak juga. Akan tetapi dari salah satu dari kami itu ternyata telah melakukan swab dan itu kita lakukan rapatnya hari Kamis. Kemudian hari Senin malam itu hasil keluar dari salah satu teman kami dan itu dinyatakan positif COVID-19. Kemudian dari situ kami mulai kena tracing, khususnya pada hari Selasa. Saya merasakan badan saya memang sangat capek sekali dan itu saya mengalami flu saya itu tidak seperti biasa. Mohon maaf, ingusnya itu tidak seperti biasa. Ingusnya itu biasanya kalau flu biasa kuning biasa seperti itu, tapi itu saat itu flu saya ini ingusnya itu warnanya seperti kunyit, agak ke orange gitu, dan saya merasakan badan saya itu sangat capek, pusing, kepala ini berat, flu dan batuk. Setelah itu saya memutuskan untuk isolasi mandiri. Saya mengurung diri di kamar di rumah itu mulai hari Selasa malam, Selasa sore maksudnya. Kemudian saya hari Rabu itu saya sudah feeling good, lumayan lah, sudah membaik dengan saya minum istirahat, dengan minum vitamin dan beberapa obat yang mengobati flu saya. Akan tetapi badan rasanya masih agak capek. Kemudian kami kena tracing dan tracing itu akhirnya kami disuruh untuk melakukan swab. Swab itu dilakukan pada hari Kamis di salah satu RSUD di tempat tinggal kami. Kemudian malamnya hasil itu positif.
kami dinyatakan positif, saya dinyatakan positif, dan itu sangat membuat shock, rasanya campur aduk. Tidak tahu apa yang harus saya lakukan, karena saya di rumah ada lansia, ada bapak ibu, ada juga anak-anak dua, yang satu umur 9 tahun dan yang satu umur 2 tahun, dan suami. Rasanya ini campur aduk, saya harus ngapain, mengingat saya tidak mau membuat heboh warga, karena saya gejalanya cuma itu, gejalanya batuk, pilek, flu berat kayak itu, terus kemudian badan capek. Saya akhirnya setelah pengumuman itu, saya koordinasi, saya tidur, pengumuman itu sekitar jam 9 malam. Saya koordinasi apa yang harus saya lakukan, saya isolasi di mana, bla bla bla. Pokoknya saya akhirnya mendapatkan jawaban saya harus diisolasi di gedung karantina yang telah disiapkan oleh gugus COVID di Pemda tersebut. Kemudian akhirnya saya sampai tidur jam 1 malam, dan itu saya bangun jam 3 karena ini merupakan suatu hal yang pengalaman saya bisa untuk dikenang tapi tidak untuk diulang. Dan kenapa shocknya lagi, pada tanggal 2 September sebelum saya rapat, itu teman saya, sahabat saya, sekosan saya waktu zaman kuliah, itu beliau meninggal karena positif COVID. Itulah yang membuat saya agak shock, campur aduk, nano-nano, ibaratnya air mata ini belum kering kok saya ada berita saya positif. Saya menata hati, menata semuanya. Akhirnya pagi saya koordinasi dengan bidan setempat, dengan puskesmas, dan tempat di mana kami harus isolasi, dan saya juga koordinasi dengan kantor setempat, kantor saya tempat bekerja. Akhirnya saya mendapatkan jawaban saya harus diisolasi di suatu tempat, dan saya minta pihak puskesmas itu tidak menjemput saya. Dalam arti saya bisa berangkat sendiri, karena apa? Saya tidak bergejala, gejala saya cuma flu, saya juga bisa kuat untuk berkendaraan sendiri. Ini maksud saya yaitu untuk menghindari kehebohan dari masyarakat, bahwasannya apa yang saya lakukan itu tidak menimbulkan cemas atau heboh masyarakat. Karena apa? Kalau pasien dinyatakan positif itu pasti didatangi oleh pihak kepolisian, pihak puskesmas, pihak desa dengan memakai pakaian APD lengkap, otomatis membuat shock keluarga saya juga, kemudian warga setempat juga. Saya tidak ingin hal itu terjadi. Setelah itu berangkatlah saya di suatu tempat isolasi. Kenapa saya memutuskan untuk isolasi di suatu tempat? Karena saya ada lansia 2, ada anak kecil 2, dan suami. Saya tidak mau menjadi suatu penyebar virus ini. Saya ingin sembuh. Saya harus semangat, saya harus kuat. Dan ini nanti akan saya ceritakan hari-hari saya di mana saya akan berisolasi dengan OTG di tempat tersebut. Nantikan video ini. Selanjutnya hari-hari kami mengisi mengisi hari-hari kami di ini sekali lagi saya tegaskan kenapa saya tidak memakai masker. Saya tidur sendirian di kamar isolasi. Ini merupakan kamar isolasi yang telah disiapkan. Ini kamar tertutup. Saya kenapa menceritakan ini di YouTube saya? Ini sebagai pengalaman ataupun sebagai saya berbagi pengalaman, berbagi informasi kepada kalian semua. Semoga saya saja yang mengalami, tidak
usah kalian mengalaminya, tapi ini juga untuk buat jaga-jaga jikalau orang terdekat Anda ataupun mungkin masyarakat yang kalian kenal itu mengalami hal seperti saya. Ini bisa menjadi salah satu referensi atau contoh lah, bahwa kalau kita dinyatakan positif jangan panik, kita harus berbesar hati, menata hati bagaimana kita menyikapinya, biar bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan iman dan imun kita. Hikmahnya kita mempunyai waktu lebih, kita bisa me time kepada diri kita, terhadap sang pencipta kita bisa berserah diri, kita bisa mengungkapkan semuanya, kita menata hati sendiri dikala bagaimana itu rasanya, yang mungkin hari-hari itu jarang sekali kita perhatikan. Oke, hari-hari selanjutnya nanti saya ceritakan. Ini pertama kali kami datang di tempat karantina. Ini gedung karantinanya. Kami di karantina selama kurang lebih 8-10 hari di gedung ini. Kami harus kuat, survive, dan kami mendapatkan berbagai suplemen ataupun vitamin dari berbagai merek, dan itu juga kiriman dari teman-teman kami. Dan kami dilakukan pemeriksaan tes setiap pagi, yaitu tensi kita berapa, suhu kita berapa, dideteksi sama petugas, dan itu dilakukan setiap hari. Kita ditanyai keluhan kita itu apa saja, yang dilakukan oleh petugas yang berpakaian APD lengkap. Kami juga mendapatkan makanan yang bergizi setiap hari, sehari 3 kali, snack dan juga susu dan buah-buahan. Dan kami juga melakukan kegiatan kita sendiri, yaitu mencuci pakaian kita sendiri, mencuci baju kita, pokoknya semuanya seperti anak kos. Dan setiap pagi kami juga melakukan senam pagi bersama teman-teman yang lain yang dipimpin oleh teman-teman. Ini biasanya jam 9 pagi. Salam sehat, salam bahagia dari kami. Yang paling penting, support dari teman-teman yang mengalami hal yang sama dengan saya. Kita saling menguatkan, teman-teman.